Hari terakhir perayaan Pondok Daun telah tiba. Tuhan berkata pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, apabila Dia datang ke bumi 2000 tahun dahulu, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Mari kita lihat babak itu dalam buku Yohanes bab 7. Bab 7 ayat 37 tertulis, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, perayaan di sini merujuk kepada perayaan Pondok Daun apabila kita baca dari ayat 1, betul? Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, yaitu hari terakhir perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Seperti yang tertulis, Yesus datang sendirian sebagai penyelamat pada zaman anak 2000 tahun dahulu dan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dia berkata, datanglah kepadaku. Pada zaman terakhir Roh Kudus, Dia tidak menyuruhkan mesej yang sama sendirian. Siapa lagi juga dengan Dia? Menurut buku Wahyu bab 22 ayat 17, Roh dan pengantin perempuan sama-sama berseru, barang siapa yang haus, baiklah ia datang. 2000 tahun dahulu, untuk menerima air kehidupan yang kekal, umat Tuhan harus pergi kepada Yesus. Namun, pada zaman terakhir Roh Kudus, kita diberi Roh Kudus serta air kehidupan rahmat apabila kita datang kepada Roh dan pengantin perempuan. Inilah ajaran Tuhan melalui buku Yohanes bab 7 dan Wahyu bab 22. Teruskan dengan ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Di sini, Yesus memberi kita firman janji, barang siapa percaya kepadaku, air kehidupan rahmat akan mengalir dari dalam dirinya. Mari kita lihat babak yang sama dalam buku Wahyu bab 22. Bab 22 ayat 17 tertulis, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sini tertulis, Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Sama seperti seruan Yesus Kristus pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, 2000 tahun dahulu, Rasul Yohanes melihat wahyu roh dan pengantin perempuan berseru pada zaman ini. Sebab itulah Bapa Syurgawi mengajar anak-anak syurgawi, prasyarat menerima Roh Kudus adalah mengenal Tuhan. Pada zaman anak, kita harus kenal dan percaya Yesus. Namun, pada zaman Roh Kudus, untuk melengkapkan makna perayaan Pondok Daun, kita harus kenal serta percaya Bapa dan Ibu Syurgawi, yaitu Roh dan pengantin perempuan. Apabila kita meningkatkan iman terhadap Bapa dan Ibu kepada 100%, kita akan menyaksikan kerja Roh Kudus yang menakjubkan, bukan? Mari kita lihat buku Yohanes bab 20 dan lihat ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 2000 tahun dahulu, Tuhan yang datang ke bumi dalam badan, yaitu Yesus, berkata kepada murid-murid yang berkumpul, terimalah Roh Kudus. Dengan firman ini, para murid didorong oleh Roh Kudus. Apabila mereka dipenuhi Roh Kudus, kerja hebat berlaku pada masa itu. Zaman ini juga sama. Tuhan datang ke bumi dalam kemah daging dan berkata kepada anak-anak, terimalah Roh Kudus.
Melalui firman itu sendiri, kuasa dan kewibawaan Roh Kudus telah turun ke atas kita. Menurut buku Kejadian bab 1, pada mulanya, apabila Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu apa berlaku? Lalu terang itu jadi. Apabila Tuhan berfirman, pisahkanlah air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, apa terjadi? Air di bawah cakrawala dipisahkan daripada air di atasnya. Apabila Dia berfirman, jadilah makhluk hidup di dalam laut, maka ada makhluk hidup di dalam laut. Apabila Dia berfirman, jadilah makhluk hidup di darat, maka ada makhluk hidup di darat. Apabila Dia berfirman, jadilah makhluk hidup di langit, maka ada segala jenis burung di langit. Setelah firman diberikan, kuasa penciptaan dan kerja hebat ditunjukkan. Mengenai firman tentang Roh Kudus yang diberikan hari ini, Yesus memberi firman yang sama apabila Dia sendiri datang ke bumi dalam badan pada 2000 tahun dahulu. Akhir zaman ini juga, firman berkat yang sama diberikan kepada anak-anak yang percaya bapa dan ibu. Ada orang percaya bahawa firman ini pasti akan dipenuhi serta bertindak sewajarnya. Ada orang pula tidak percaya, maka terjadilah menurut iman mereka. Di atas gunung, Yesus menyatakan diri kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus melalui perubahan rupanya. Kepalanya putih bagaikan bulu putih metah, matanya bagaikan nyala api, serta kakinya mengkilap, melingkap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Bagi orang yang percaya, Dia menyatakan cahaya kemuliaan yang tidak terkatakan. Namun bagi orang yang tidak percaya, Dia selalu nampak lemah. Lalu Dia terus memberi hal-hal yang buat mereka susah percaya Dia. Bagi orang yang beriman, makin banyak diberikan supaya mereka percaya. Sebab itulah Tuhan sering meletakkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus dalam situasi supaya mereka makin percaya Dia. Namun, hal itu tidak pernah terjadi pada Yudas Iskariot. Itu kerana Yudas mengikut Yesus dengan keraguan. Oleh itu, dia tidak dapat melihat sifat ilahi Yesus. Yesus memberi murid-murid semua firman berkat dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Namun, jika ada murid berfikir, "Oh, firman berkat itu hanyalah kata-kata," dia tidak akan merasai atau menyaksikan kurnia Roh Kudus. Namun, murid-murid bertindak dengan iman, melakukan kerja yang menakjubkan dengan menyelamatkan 3,000 atau 5,000 orang dalam sehari. Bukan? Hal ini dapat dilihat sebagai hasil sama ada kita percaya Tuhan atau tidak. Sebab itulah Tuhan Bapa berkata, mengenal Tuhan ialah prasyarat yang terpenting untuk menerima Roh Kudus. Inilah salah satu sebab Tuhan menegaskan bahawa kita harus mengenal dan menyedarinya. Kalau begitu, apakah asal-usul perayaan Pondok Daun hari ini? Bukankah perayaan ini untuk memperingati pembinaan kemah suci? Kemah suci boleh dipanggil tempat kudus, dan zaman ini dinyatakan sebagai bait suci. Di dalam bait suci, Tuhan telah menyembunyikan kebenaran penting agar kita mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mari kita lihat buku Ibrani bab 9 ayat 1. Bab 9 ayat 1 tertulis, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, iaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Buku Ibrani bab 9 menjelaskan tempat kudus. Tempat kudus di depan dan tempat maha kudus di belakang adalah satu. Tirai memisahkan bilik depan dan bilik belakang. Mengenai tempat kudus dan tempat maha kudus,
Ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan anak-anak pada zaman Roh Kudus. Kita boleh menerima hujan Roh Kudus pada akhir musim hanya apabila kita kenal roh dan pengantin perempuan yang memberi air kehidupan pada hari ini. Mari kita lihat tentang tempat Maha Kudus dalam buku Keluaran, bab 25, melalui acara peringatan untuk membina kemah suci. Mari kita lihat buku Keluaran, bab 25, ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Semua ini ialah perintah Tuhan. Ayat 10 tertulis, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengungsung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengungsung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengungsung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian, itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di manakah tabut perjanjian? Bukan di bahagian depan, yaitu tempat kudus, tetapi di mana? Di dalam tempat Maha Kudus. Bagaimanakah rupa tempat Maha Kudus? Mengenai ini, marilah kita lihat ajaran buku 1 Raja-Raja bab 6 ayat 16. Bab 6 ayat 16 tertulis, kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat Maha Kudus. Dan 40 hasta panjangnya, ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukiran buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras. Tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Ruang belakang di sini merujuk kepada apa? Tempat Maha Kudus, bukan? Lihatlah ukurannya. Panjangnya ialah 20 hasta, lebarnya ialah 20 hasta, tingginya ialah 20 hasta. Semuanya adalah sama. Apakah tempat yang lebar, tinggi, dan panjangnya adalah sama? Itulah tempat Maha Kudus di kemah suci. Bagaimanakah ramalan ini dipenuhi? Ramalan ini akan dipenuhi melalui Yerusalem yang turun dari surga. Bukankah tempat Maha Kudus, kemah yang dibina di bumi menurut apa yang di surga? Tuhan berkata, buatlah semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Seperti yang ditunjukkan, tempat Maha Kudus yang dibina mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Kemah suci tidak direka oleh Musa. Apabila dia membinanya menurut apa yang ditunjukkan Tuhan, panjang, lebar, dan tingginya adalah sama. Juga, apabila tempat Maha Kudus dibina pada zaman Salomo, panjang, lebar,
dan tingginya adalah sama. Kalau begitu, mengapakah Tuhan membina tempat Maha Kudus sebegitu? Tuhan memberi kita perayaan Pondok Daun bukan hanya buat kita menyambut perayaan. Melalui perayaan ini, Tuhan mahu mengajar anak-anaknya erti kemah suci dan makna tempat Maha Kudus di dalam kemah suci. Mari kita lihat buku Wahyu bab 21. Bab 21 ayat 9 tertulis, "Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Menurut Wahyu bab 22 ayat 17, pengantin perempuan memberi apa? Dia memberi air kehidupan. Pada zaman Roh Kudus, kita mendengar suara yang berkata, marilah, tapi kita harus tahu siapa dia untuk datang kepadanya. Tertulis, barang siapa percaya kepadaku, akan mengalir dari dalam dirinya aliran air kehidupan. Kita perlu tahu siapa dia untuk percaya dia. Kita perlu tahu siapakah dia untuk mencari dia. Sebab itulah 2000 tahun dahulu, Tuhan mengajar anak-anaknya tentang Ibu Yerusalem Syurgawi, yaitu realiti tempat Maha Kudus melalui tempat kudus. Ayat 9 sekali lagi. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan apa? Kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Tuhan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan cahayanya sama seperti permata, yang paling indah bagaikan permata yapis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuknya 4 persegi. Apakah yang sama? Panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya bagaimana? Sama. Jika kita mempelajari tempat kudus, apakah ukuran tempat Maha Kudus apabila kita baca buku 1 Raja-Raja, bab 6 ayat 18? Panjang, lebar, dan tingginya adalah sama. Tertulis dalam buku Wahyu bab 21 bahwa panjang, lebar, dan tinggi adalah sama. Jadi, Alkitab menggambarkan bahwa panjang, lebar, dan tinggi Yerusalem adalah sama. Itu adalah sama seperti rekaan Tuhan dalam Perjanjian Lama. Rasul Yohanes melihat reka bentuk Yerusalem yang sama dalam Wahyu. Malaikat itu berkata, aku akan menunjukkan pengantin perempuan isteri anak domba, lalu menunjukkan tempat Maha Kudus. Dia memanggil kota itu Yerusalem. Tuhan menggunakan ungkapan yang berbeza di seluruh Alkitab untuk menjelaskan pengantin perempuan dalam ayat. Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Teruskan dengan bab 21 ayat 2. Dan aku melihat kota kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Tuhan. Di manakah Yerusalem ini? Yerusalem ini berada di surga. Alkitab berkata, panjang, lebar, dan tinggi Yerusalem di surga adalah sama. Itu adalah sama dengan tempat Maha Kudus. Kalau begitu, bukankah kita harus tahu bagaimana Yerusalem berkaitan dengan keselamatan kita pada zaman ini? Buku Galatia memberikan jawaban kepada soalan ini. Mari kita lihat buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi ialah Yerusalem yang sama dalam buku Wahyu bab 21. Yerusalem ini adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Tempat kudus dan tempat Maha Kudus dalam Perjanjian Lama digunakan untuk menggambarkan ibu syurgawi.
Mengapakah Tuhan mereka tempat Maha Kudus mempunyai panjang, lebar dan tinggi yang sama sebagai bayangan dalam Perjanjian Lama? Siapa dalam buku Wahyu bab 21 yang Tuhan ingin beritahu kita? Dia ingin memberitahu anak-anaknya tentang kewujudan Ibu Syurgawi, yaitu Yerusalem. Apabila kita datang kepada Ibu Syurgawi, kita akan diberikan apa? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Oleh itu, orang yang memahami, menyadari dan mempercayai Ibu Bapa Syurgawi, yaitu roh dan pengantin perempuan, pasti akan terima berkat hujan Roh Kudus pada akhir musim. Kita juga mesti percaya seteguhnya bahawa semua firman Tuhan pasti akan dipenuhi. 2000 tahun dahulu, Yesus berkata kepada murid-murid, terimalah Roh Kudus. Murid-murid yang percaya firman Roh Kudus telah menerima kuasa penuh kurnia Roh Kudus dan memainkan peranan besar dalam penginjilan, bukan? Setiap tahun, pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, Ibu memberitahu anak-anak melalui doa dan berfirman, terimalah Roh Kudus. Sekarang, kita boleh berkata bahawa kita telah bertemu dengan Ibu Yerusalem Syurgawi, yaitu realiti tempat Maha Kudus. Kita harus percaya seteguhnya bahawa setiap firman yang datang daripada Ibu ialah air kehidupan, dan harus yakin bahawa kita boleh memasuki syurga kekal apabila kita mematuhi firman-Nya dengan mengikutinya ke mana saja Dia pergi. Kalau begitu, mengenai tempat kudus, mari kita pastikan sekali lagi dengan firman yang berkaitan dalam buku Yehezkiel bab 47. Bab 47 ayat 1 tertulis, kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci Yerusalem, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bahagian sampingan kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Air yang memancar dari bait suci ialah air kehidupan. Teruskan dengan ayat 2, lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar, yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Sini hanya tertulis, air yang mengalir dari tempat kudus menjadi sungai. Tetapi air ini juga disebut dalam buku Wahyu bab 22 dan dinyatakan sebagai sungai air kehidupan. Dalam Alkitab, semuanya bersambung dan mempunyai ayat pasangan. Mari sambung dengan ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali, menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Hari ini, Ibu Syurgawi berdoa untuk kita menerima Roh Kudus, dan memberitahu bahawa kita telah menerima Roh Kudus. 2000 tahun dahulu, Yesus memberi murid-murid firman yang sama untuk menerima Roh Kudus. Apakah yang berlaku selepas mereka menerima Roh Kudus? Mereka memainkan peranan besar dalam penginjilan selepas itu, bukan? Itu pun sama pada zaman ini. Hari ini, Tuhan telah memberi semua anak Sion di seluruh dunia Roh Kudus yang baik. Dalam buku Yehezkiel bab 47, hal ini dinyatakan agar kita memahami status rohani. Teruskan dengan ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Sekarang semua makhluk hidup akan hidup. Mereka boleh hidup. Jadi, sekarang kita harus menyampaikan air kehidupan supaya mereka dapat hidup.
Ibu Syurgawi membenarkan kerja kemuliaan dan membuka jalan Injil. Jadi, marilah kita semua pergi ke Samaria dan sampai ke hujung bumi dengan rahmat yang telah kita terima. Kita harus jalankan kerja penginjilan ini dan yakin bahawa sesiapa yang menerima air kehidupan dapat hidup. Mari baca ayat 9 sekali lagi. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Sini, semuanya akan hidup, tiada yang terkecuali. Alkitab berkata bahawa semua akan hidup. Tuhan sudah pun memberitahu kita tentang kesan rohaninya. Jadi, janganlah kita teragak-agak menanyai sendiri, adakah ini berkesan atau tidak. Di mana sahaja luka yang perlu diubati, mari kita cepat beritakan Ibu Syurgawi. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana akan hidup. Mari kita bersambung dengan ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, dan dalamnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Sini tertulis, air untuk mereka mengalir dari tempat kudus. Tempat kudus dan tempat maha kudus hanya dipisahkan dengan tirai di dalam. Kalau dilihat dari luar, kedua-duanya dinyatakan sebagai tempat kudus. Dalam buku Ibrani, ada tertulis, ia memasuki tempat yang kudus. Dalam versi lain tertulis pula, dia masuk ke dalam tempat yang maha suci. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Saudara-saudari yang dikasihi, hari ini melalui perayaan Pondok Daun, kita diberikan air kehidupan. Untuk menyelamatkan manusia, kita harus terus menggunakannya. Maka janganlah kita biar rahmat besar dan banyak berkat hujan Roh Kudus pada akhir musim yang diberikan kepada kita pada hari terakhir perayaan Pondok Daun terpadam. Sebaliknya, mari kita selamatkan jiran, keluarga, dan saudara kita. Anda akan nampak perubahan di sekeliling kita. Dengan menunjukkan kuasa penyembuhan rohani, kita akan bawa semua manusia yang ditakdirkan untuk mati kepada kebenaran kehidupan dan menyelamatkan mereka. Dengan harap semua ahli keluarga Sion beriman serta memimpin kerja penginjilan di Samaria dan sampai ke hujung bumi, saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.